Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mengenai Imam Ahmad bin Hanbal dengan seorang penjual roti dikarenakan istighfar sang penjual roti. Bagaimana kisahnya? Imam Ahmad bin Hanbal atau yang kita kenal sebagai Imam Hambali, murid dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau entah kenapa di suatu malam ingin sekali pergi ke sebuah tempat yang bernama Irak. Tentu kepergian ini bukan kepergian yang biasa karena jarak dari Baghdad tempat beliau ke Irak tentu sangatlah jauh. Namun entah kenapa ada dorongan yang luar biasa dari dalam diri beliau yang mengharuskan beliau harus datang ke Irak. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, beliau seorang diri, sampailah beliau di Irak dan kemudian beliau beristirahat di satu masjid. Pada saat itu sudah larut malam. Beliau melaksanakan sholat Isya di sana. Dan setelah melaksanakan sholat Isya di satu masjid, beliau beristirahat di dalam masjid tersebut. Namun ternyata sang marbot masjid mengusir Imam Ahmad bin Hanbal. Ingat, di masa lalu tidak ada foto sehingga orang-orang tidak tahu bahwa beliau adalah ulama yang besar, ahli hadits yang sangat terkemuka. Tidak ada yang mengenal wajah beliau. Oleh karena itu sang marbot mengusir-ngusir, mendorong-dorong Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal beliau adalah seorang ulama besar. Kemudian akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pun mengatakan, saya seorang musafir, saya perlu istirahat, tidak boleh tidur di dalam masjid. Imam Ahmad bin Hanbal pun tidur di teras masjid. Kembali marbot ini mengusir, mendorong-dorong Imam Ahmad bin Hanbal sampai ke jalanan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya perlu beristirahat, saya sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Namun marbot ini tetap mengatakan tidak boleh beristirahat, apalagi tidur di dalam masjid ataupun di teras masjid. Maka kemudian ada penjual roti yang memiliki gubuk yang kecil di sebelah masjid. Maka sang penjual roti itu melihat bapak tua yang diusir oleh sang marbot. Sang penjual roti mengatakan, wahai syekh, ingat panggilan syekh di masa lalu adalah untuk orang-orang kaya, untuk orang berilmu, dan juga untuk orang tua. Penjual roti ini melihat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang tua. Maka sang penjual roti tidak tega melihat orang tua yang diusir-usir ke jalanan. Kata penjual roti, wahai syekh, silakan istirahatlah di tempat saya, bermalamlah di tempat saya. Saya memiliki tempat, walaupun kecil, tapi mudah-mudahan bisa memulihkan energimu karena kau seorang musafir. Maka akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pun beristirahat di rumah sang penjual roti di gubuk yang sangat kecil itu. Lalu sang penjual roti meminta izin kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk meneruskan dalam membuat roti. Maka Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan apa yang dilakukan oleh sang penjual roti. Penjual roti ini setiap kali meletakkan garam, astagfirullahaladzim. Setiap kali membuka telur, memecahkan telur, astagfirullahaladzim. Setiap kali mengaduk adonan, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sepanjang malam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad bin Hanbal heran dan mengatakan, sudah berapa lama kamu mengatakan hal seperti ini atau berzikir dengan kalimat astagfirullahaladzim seperti ini? Maka kemudian orang ini mengatakan, aku sudah membuat roti selama 30 tahun dan selama 30 tahun itu pula aku terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, lalu engkau mendapatkan apa dengan istighfarmu selama ini? Lalu penjual roti itu pun menjawab, semua keinginanku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab istighfar ini. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, benarkah? Sang penjual roti menjawab, iya, namun ada satu hal yang belum Allah kabulkan kepadaku. Apa itu? Katanya, aku ingin sekali mengunjungi seorang syekh yang sangat aku hormati. Siapa dia? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Maka penjual roti itu pun menjawab, aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun aku tidak memiliki uang untuk pergi ke Baghdad. Tempat itu sangat jauh dan aku orang yang sangat miskin. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal tertegun ketika melihat atau mendengar jawaban dari sang penjual roti. Lalu apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal langsung bertakbir, Allahu Akbar, dan langsung memeluk penjual roti tersebut dan mengatakan, ternyata inilah yang selama ini aku bertanya-tanya, kenapa aku ingin sekali pergi ke Irak. Ternyata Allah mengirimkan aku langsung berada di hadapanmu melalui istighfarmu. Apa maksudmu? Kata penjual roti. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal yang selalu engkau sebut-sebut namaku dalam doa karena engkau ingin bertemu denganku. Maka lewat istighfarmu aku berada di sini. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah mendengar cerita ini, betapa dahsyatnya istighfar. Ketahuilah dengan istighfar, dengan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jalan keluar bagi kita dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Izinkan saya membacakan surah Nuh ayat 10 sampai 12 mengenai manfaat dari istighfar itu sendiri.
Dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh dialah yang maha pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi, dengan beristighfar, dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menurut surah Nuh ayat 10 sampai 12 Allah kirimkan hujan yang lebat, Allah banyakkan harta, Allah banyakkan anak-anak, Allah berikan apa-apa yang engkau inginkan. Mudah-mudahan kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Bagi seorang mukmin tidak ada waktu untuk berdiam. Ketika dia diam, maka dia akan sibukkan lisannya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan memperbanyak meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga bermanfaat.